Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Ulan Kesan Dito, lalu Nova Dwi Nurhayati, lalu Lingga Kamal Atta, dan Safa Buana Ramadhani. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Antara Islam dan Kebudayaan. Oke, baik, yang utama, budaya adalah satu hal yang penting bagi suatu bangsa. Budaya berperan sebagai identitas bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Budaya tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Budaya berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur seperti agama, politik, adat istiadat, dan bahasa. Baiknya unsurnya membuat budaya memiliki sifat kompleks, abstrak, dan luas. Budaya juga menentukan perilaku komunikatif dari individu. Budaya jugalah yang membentuk kepribadian individu maupun masyarakat. Misalnya di Amerika Serikat terdapat budaya individualisme keras yang menjunjung tinggi kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Atau budaya di Indonesia yang menjunjung tinggi gotong royong. Hal inilah yang menyebabkan orang berasal dari budaya yang berbeda akan merasakan kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang yang berasal dari budaya yang lain. Hal ini didasari oleh perbedaan budaya atau yang biasa disebut dengan culture shock. Budaya juga terpengaruh oleh agama suatu masyarakat atau kalangan. Bahkan dapat dibilang agama menjadi salah satu fondasi dalam budaya. Agama menjadi pedoman hidup bagi manusia sehingga sangat mungkin jika agama menjadi dasar dari budaya. Hal ini dapat ditemukan bahkan pada masa awal peradaban manusia, misalnya pada kebudayaan Mesir kuno atau pada kebudayaan Aztec kuno yang membangun peradabannya di atas fondasi agama. Agama jadi fondasi dalam budaya juga diturunkan sampai saat ini. Misalnya saja di Indonesia terdapat banyak sekali kebudayaan yang berdasarkan agama. Oleh karena itu, agama berperan penting dalam perkembangan budaya karena agama merupakan salah satu fondasi penting dalam kebudayaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan makna Islam dan kebudayaan. 1. Pengertian Islam. Secara istilah, Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang memiliki arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah SWT. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan kata Islam yaitu kedamaian, kesejahteraan, penyerahan diri, patuh dan taat dengan sepenuh hati kepada kehendak Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Agama Islam merupakan satu sistem akidah, syariat, dan akhlak yang mengatur hidup dan juga mengatur kehidupan manusia dalam berbagai hubungan. Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk disebarkan, dikembangkan, dan dijadikan pedoman hidup semua umat manusia hingga akhir zaman. Dengan agama inilah Allah SWT telah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang harus dipeluk, yang telah mendapatkan jaminan pertolongan dan kemenangan dari Allah Ta'ala bagi siapa saja yang berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, tidak ada suatu agama yang diterima selain Islam. Allah SWT juga berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian dan aku pun telah ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dengan kitab suci Al-Quran yang setiap ayatnya sudah dijelaskan dengan benar, digunakan sebagai panduan dan tuntunan umat Islam dalam hidup, dan keasliannya juga dijaga oleh Allah SWT. Yang kedua, hubungan antara Islam dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan merupakan suatu bidang yang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa saling dipisahkan. Agama bernilai mutlak, yaitu tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat, sedangkan budaya berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Sebagian besar budaya didasarkan pada agama,
tapi tidak pernah sebaliknya. Oleh karena itu, agama adalah primer dan budaya adalah sekunder. Budaya bisa merupakan ekspresi hidup keagamaan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa pada tingkat praktis agama Islam merupakan produk budaya karena ia tumbuh dan berkembang melalui pemikiran para ulama dengan cara ijtihad. Di samping itu juga tumbuh dan berkembang karena interaksi sosial di masyarakat. Agama Islam adalah sesuatu yang final atau tidak dapat berubah, sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa ada kebudayaan dapat berdiri sendiri menjadi agama pribadi, tetapi apabila agama tanpa dibarengi kebudayaan, maka akan sulit mendapat tempat di tengah masyarakat. Kebudayaan satu masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh agama yang mereka peluk. Menurut Pongsibane 2017. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Lingga. Pada Mas Lingga saya persilahkan. Selanjutnya, kebudayaan dalam Islam. Islam suatu sistem budaya, agama adalah sistem budaya, jadi bersifat simbolis sebagai model realitas. Agama tidak dapat ditembus secara eksperimental, tapi hanya dapat bersifat interpretatif. Dalam agama, pandangan manusia tentang realitas tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan, tetapi pada kepercayaan pada otoritas yang bervariasi dari satu agama ke agama lainnya. Dalam agama monoteistik, otoritas ini adalah Tuhan dengan semua wahyu yang diberikannya. Dalam agama primitif, otoritas adalah roh dan energi gaib. Oleh karena itu, konsep realitas telah mengalami perubahan paralel. Untuk konsep Islam ortodok, wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah kebenaran tertinggi, berlaku untuk semua zaman, semua agama, dan semua umat manusia. Dalam penafsiran ini, Islam tidak dapat berubah beradaptasi dengan realitas apapun, karena Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir. Garrett percaya bahwa mata pelajaran agama yang sering dipengaruhi oleh model budaya memiliki bidang ganda. Mata pelajaran agama memberikan pengikut mereka dengan berbagai manfaat sosial dan psikologis, sehingga memperoleh bentuk konseptual objektif. Hakikat agama tidak diciptakan oleh realitas, dan pada saat yang sama realitas dibentuk atas dasar esensi agama. Pembaca dihadapkan pada berbagai studi jenis ini di bidang ilmu budaya dan sosiologi yang lebih independen, dan antropologi budaya atau studi sastra. Evaluasi sastra semacam ini sebenarnya merupakan tugas khusus dalam konteks antropologi interpretif. Garrett mencoba memahami agama sebagai suatu sistem yang tersusun dari berbagai simbol dengan makna yang sama. Menurut Garrett, agama adalah sebuah sistem simbolik yang membangun sistem yang kuat, menembus dan bertahan lama di antara manusia dengan merumuskan berbagai gagasan tentang tatanan kehidupan universal dan mewarnai gagasan-gagasan ini dengan lingkaran fakta. Melihat kebudayaan di Indonesia saat ini, beberapa masyarakat mengalami gejala serba agama yang tidak dibarengi dengan dalamnya pengetahuan tentang agama. Masalahnya adalah masyarakat yang pengetahuan agamanya ala kadarnya banyak yang agamis, dalam pengertian bahwa mereka membabi buta soal agama. Mereka menggunakan agama sebagai topeng atas tindakan yang sama sekali jauh dari nilai-nilai agama. Hal ini dituangkan dalam kasus Meliana yang dihukum 18 bulan penjara karena mengkritik volume azan. Jika memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup, maka yang diberikan kepada Meliana dengan pasal penodaan agama tidak layak terjadi. Meliana yang awalnya hanya mengkritik volume azan berkembang menjadi isu sara. Kasus seharusnya tidak perlu terjadi. Kita semua, termasuk para hakim, mengetahui seluk-beluk ruang publik dan fungsi agama di dalam konteks NKRI. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sementara Islam secara istilah yang berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang berarti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkembang dan berkiprah.
Melalui budaya inilah akal dan budi manusia dapat berkembang sesuai dengan alur perkembangan budaya tersebut. Agama dan kebudayaan merupakan suatu bidang yang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Agama berperan penting dalam perkembangan budaya karena agama merupakan salah satu fondasi penting dalam kebudayaan. Agama sudah menjadi fondasi kebudayaan sejak awal masa peradaban manusia. Jadi sangat masuk akal jika agama dan budaya tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan merupakan bagian penting di dalam kehidupan manusia. Dan agama Islam yang memberi batasan-batasan agar kebudayaan tersebut dapat terbentuk sesuai dengan ajaran Islam dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.